Mata kuliah Mikrobiologi Kesehatan Prodi Biologi Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Topik Emerging Infectious Diseases and Epidemiology. Video bagian ke-1 2020. Topik yang akan dibahas pada video bagian ke-1 ini adalah Emerging Infectious Diseases yang meliputi subtopik Emerging Infectious Diseases, faktor-faktor kontribusi pada emergence dan penyebaran penyakit infeksi, chain of transmission, faktor yang berperan pada penyebaran penyakit, dan crossing the species barrier. Apakah yang dimaksud dengan emerging infectious diseases atau EID? EID merupakan kasus infeksi baru atau infeksi yang muncul kembali atau infeksi resisten obat yang insidennya pada manusia telah meningkat dalam 20 tahun terakhir atau insidennya berpotensi meningkat dalam waktu dekat. Faktor-faktor kontribusi pada emerging infectious diseases meliputi rekombinasi genetik, contohnya influenza H5N1 yang nanti akan kita bahas lebih detail pada slide terakhir. Evolusi strain baru, misalnya Vibrio cholerae 0139 merupakan serovarian baru. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan juga pestisida menimbulkan strain yang tahan terhadap antibiotik atau terhadap pestisida. Selain itu, perubahan iklim yang menyeluruh di seluruh dunia, sebagai contoh adanya global warming, menyebabkan beberapa penyakit seperti hantavirus dan malaria, insidennya meningkat. Faktor-faktor lain yang berkontribusi pada emerging infectious diseases adalah sebagai berikut. Transportasi modern pada masa kini menyebabkan jumlah kasus penyakit jauh lebih tinggi dibandingkan 100 tahun yang lalu. Contohnya wabah West Nile virus dan COVID-19. Bencana alam menyebabkan kondisi lingkungan juga berubah. Contohnya, setelah gempa bumi di California, maka jamur Coccidioidomycosis yang awalnya terdapat pada lapisan bumi dalam menjadi terpapar keluar. Adanya perang dan ekspansi manusia mencari hunian di kedalaman dan hutan-hutan menyebabkan penyakit untuk hewan masuk ke populasi manusia. Faktor lain adalah pengukuran kontrol hewan. Penyakit lain meningkat karena adanya peningkatan populasi rusa. Kemungkinan disebabkan karena populasi serigala sebagai pemangsanya berkurang. Juga kegagalan kesehatan masyarakat. Contohnya kesulitan mendapatkan vaksin. Misalnya kasus difteria di Uni Soviet pada sekitar tahun 1990-an. Faktor-faktor kontribusi pada munculnya penyakit yang baru dan penyebaran penyakit infeksi antara lain adalah faktor lingkungan fisik, faktor genetik dan biologis, faktor ekologis, dan faktor sosial politik dan ekonomi. Contoh adalah demografi manusia, perilaku, dan sanitasi. Kontak manusia yang semakin dekat dengan hewan liar dan habitatnya. Kegagalan pengontrolan, pengontrolan di lapangan, di lingkungan. Adanya traveling atau bepergian secara internasional dan komersial, seperti yang saat ini terjadi dengan pandemi COVID. Kemudian, adaptasi mikrobial dan perubahan, baik perubahan genetik dan lain-lain. Kemudian, kepekaan manusia terhadap penyakit infeksi.
terakhir, adanya cuaca dan iklim yang berubah. Bagaimana penyakit infeksi dapat ditularkan? Kita akan berbicara lebih dahulu berkaitan dengan mata rantai agen. Sebagai agen dapat berupa sel bakteria atau parasit, jamur, virus, dan berbagai mikroorganisme lainnya. Mata rantai berikutnya adalah reservoir, merupakan tempat agen ini hidup. Bisa itu berupa manusia atau hewan peliharaan atau hewan liar. Dan juga bisa berupa makanan, bisa air, bisa tanah. Mata rantai berikutnya adalah bagaimana agen yang ada di dalam reservoir tadi dapat dikeluarkan atau portal of exit. Bisa melalui mulut atau cairan tubuh yang keluar dari tubuh orang yang sakit ini yang menjadi reservoir, atau berasal dari luka yang terbuka. Juga bisa berasal dari kotoran yang dikeluarkan dari tubuh penderita tadi. Mata rantai yang berikutnya adalah bagaimana agen yang ada di dalam tubuh yang telah dikeluarkan tadi bisa menyebar ke lingkungannya. Penyebarannya bisa melalui kontak kulit dengan kulit atau tangan, atau bisa melalui hubungan seksual, bisa melalui droplet ketika seseorang bersin, batuk, berbicara, dan lain-lain. Juga bisa disebarkan melalui air atau tanah. Kemudian agen yang tadi ada di lingkungan dapat masuk ke orang berikutnya, ke pasien berikutnya. Melalui apa? Melalui portal of entry-nya. Bisa dengan mulut atau luka terbuka, mata, dan lain sebagainya. Tergantung dari agen penginfeksi tadi. Tiap agen berbeda-beda. Kemudian, agen yang masuk melalui portal of entry tadi dapat menyebabkan orang menjadi sakit. Siapa saja, siapapun, bisa bayi, anak-anak, orang tua, terutama orang-orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah, dan orang yang tidak terimunisasi, atau siapapun bisa menjadi orang yang peka karena kondisi kesehatan saat itu, atau karena adanya faktor genetik yang membuat orang ini menjadi susceptible. Insiden terjadinya penyakit infeksi pada manusia dapat meningkat. Faktor yang berperan pada penyebaran penyakit adalah lingkungan, agen itu sendiri, kemudian manusia, hewan, dan vektor. Perubahan iklim yang ada di dunia bisa mempengaruhi kondisi lingkungan yang berubah dan menyebabkan perubahan kemampuan hidup agen itu di lingkungan, dan ini mempengaruhi kemampuan menginfeksi pada manusia. Problem di kota besar umumnya adalah sampah, ruangan yang terbatas, kemudian kondisi lingkungan hidup yang tidak layak, adanya polusi juga akan berpengaruh pada agen maupun vektor, dan otomatis akan berpengaruh pada manusia. Adanya perubahan iklim dan masalah di lingkungan dapat memacu vektor atau hewan yang menjadi reservoir bagi agen. Vektor yang berada pada kondisi yang mendukung untuk proliferasi akan semakin banyak. Otomatis agen penyakit infeksi di dalamnya juga akan semakin meningkat jumlahnya. Vektor yang tahan terhadap pestisida maupun insektisida maupun berbagai senyawa
yang ada di lingkungan akan menyebabkan agen di dalamnya akan terlindungi. Dan ini akan mempengaruhi juga infectivity, pathogenicity, virulensi, immunogenicity, dan antigenic stability. Perubahan iklim dan masalah di kota besar akan berpengaruh pada hewan, bisa berkaitan dengan produksi makanan dan intensif farming. Adanya populasi manusia yang meningkat akan menyebabkan adanya intensif farming maupun food production. Akibatnya, penggunaan antibiotika dan berbagai senyawa herbisida, pestisida, dan lain-lain akan meningkat. Dan ini akan berpengaruh pada agen yang ada di lingkungan juga, termasuk agen yang ada di reservoir hewan. Kemudian, migrasi manusia dan perilaku manusia menyebabkan perubahan pada perilaku juga untuk intensive farming dan food production. Dan ini saling terkait satu sama lain. Crossing the species barrier adalah perubahan dari suatu patogen dalam hal kemampuannya menginfeksi. Pada burung dikenal suatu virus namanya H7N7 atau virus avian dan hanya menginfeksi burung. Virus ini dapat ditransmisikan ke babi. Kemudian di manusia ada virus yang mirip namanya H3N2 yang hanya menginfeksi manusia. Tetapi virus ini dapat ditransmisikan ke babi. Di babi sendiri ada virus yang namanya H1N1. Di dalam tubuh babi yang terinfeksi oleh ketiga virus ini membentuk virus yang baru dengan proses rekombinasi. Akibatnya terjadi genetic exchange yang menimbulkan virus yang baru yang bisa menginfeksi manusia, dan virus ini menjadi lebih kuat daripada virus manusia H3N2. Ini adalah akhir dari video pertama. Kerjakan latihan soal berikut ini. Uraikan hal berikut ini yang berkaitan dengan penyakit COVID-19. Faktor-faktor kontribusi pada emergence dan penyebaran penyakit infeksi. Rantai penyebaran, penyebab insiden meningkat, dan faktor yang berperan pada penyebaran penyakit. Terima kasih.